tambang itu pertama harus dikelola oleh negara sepenuhnya. Oke, berarti tidak boleh dari perorangan ataupun dari Swasta. pihak luar gitu. Iya. Berarti harus negara nih. Harus negara. yang Apalagi mengelola. orang asing itu enggak boleh. Menko Polhukam itu Mahfud MD dulu mengatakan angka 349T. Ya, Itu betul. melampaui itu. Sampai hari ini kasus itu hilang. Assalamualaikum, Tat. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi wabarakatuh. kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita akan membahas salah satu tema yang lagi panas, lagi hot sekarang di Bangka Belitung, Tat. Terkait korupsi timah. Dan nilainya itu sangat fantastis. Terjadi korupsi dengan nilai 271 triliun rupiah. Nah, itu kecil itu. Kecil itu masih kecil. Kecil sekali itu. Masih kecil. Triliun itu masih kecil itu. Hanya bagian kecil dari kandungan 2 rakaat sebelum subuh. Masya Allah. Sangat kecil. Yang mereka perebutkan, yang mereka bangga-banggakan itu tak lebih dari 2 rakaat sebelum subuh. Nah, namun kita bicara dari angka itu membuat kerugian negara hingga 271 triliun bahkan lebih. Itu yang didapatkan itu jauh lebih besar. Ini timah. Timah itu Bangka Belitung. Pulau yang sangat kecil di Indonesia. Artinya 271 triliun itu sangat kecil sebenarnya dibandingkan dengan apa yang terjadi yang sesungguhnya kemudian ditutup. Ini pun terjadi itu dari 2015 sampai 2022. Ya. 2023, 2024-nya bagaimana? Belum hitung ya. Belum dihitung. Atau sebelum 2015. Sebelum ketahuan Mas. Ya, sebelum ketahuan. Kekayaan alam Indonesia itu timah itu kecil. Bagaimana gas, bagaimana minyak, bagaimana batu bara, belum lagi pencurian terhadap illegal logging, illegal fishing, hutan dan lain-lain. Kasus ini yang bisa jadi meredam kasus Pilpres misalnya. Oke, bisa berkaitan. Nah, Pilpres 400 lebih triliun. Nah, ini kan luar biasa itu tampak. Yang dilakukan secara legal. Ini dilakukan secara ilegal. Tapi yang tampak secara legal itu bisa jadi penyalahgunaan wewenang, kekuasaan. Nah, seperti itu. Kalau 271 triliun itu dibagi seluruh penduduk Babel, seluruhnya, baik besar, kecil, bayi, orang tua, dibagi rata itu dapatnya lebih dari 180 juta per orang. Per orang itu per orang. Kalau dibagi ya. Dibagi rata. 271 tadi. 271. Nah, kemudian kalau saya 7 anggota keluarga, kami akan dapat 1.260.000.000 tanpa bekerja. Tanpa bekerja. Dikasih dari 271. Apalagi kalau dikelola dengan baik dan benar. Oke. Ini kan persepsi yang kita lihat hari ini itu tuh terjadi penyelewengan, terjadi kemaksiatan yang sistematis, melibatkan pejabat BUMN, melibatkan pengusaha timah. Ternyata mereka meraup angka 271 triliun yang hari ini sampai hari ini itu ada 16 tersangka. Kerusakan sistematis ini ada yang salah. Ketika ada yang salah, pertama sekali kita harus mengembalikan pengelolaan kekayaan alam ini sebagaimana dikelola oleh Islam. Dalam Islam itu pengelolaan tambang seperti Rasulullah itu tambang garam cuma. Yang hasilnya berlimpah ruah itu nggak boleh diprivatisasi. Oke, berarti dalam Islam ini untuk hal tambang ada yang boleh diprivat, ada yang tidak boleh. Ya, sebenarnya kalau dia itu skalanya kecil, yang tidak berlimpah ruah, misalnya kayak kita pengelolaan ini, contoh saya kiaskan ke pengelolaan air minum. Kalau cuma pengusaha air galon rumahan itu boleh, skalanya kecil. Tapi sudah termasuk PT-PT yang besar, yang bisa menyedot air, membuat kekurangan air masyarakat dan lain-lain. Yang pokoknya deposit besar itu air, api itu sumber energi, dan hutan itu tidak boleh dikelola oleh privat maupun apalagi diserahkan kepada swasta asing. Nah, itu tidak boleh.
Nah, sekarang ini memang pelatnya itu BUMN Timah. Ya. Tapi di luar itu ternyata seperti yang kita tahu ada namanya AON. Yang Bangka Belitung ya. Ya, Bangka Itu Belitung. luar biasa. Nah, ini menarik nih karena bagi masyarakat Bangka Belitung khususnya yang wilayah tambang ya. Ya. AON itu dianggap sebagai pahlawan. Ya. Karena apa ya seperti saya bilang tadi kan. AON itu bisa mengambil atau membeli timah-timah dari masyarakat itu dengan harga yang tinggi. Ya. Nah, ketika dia ditangkap, sampai sekarang ini masyarakat kebingungan nih. Nah, khusus ya mereka yang ya. menambang timah. Nah, mereka kebingungan mau jual kemana. Nah, karena harganya sekarang itu ya boleh saya tahu sendiri. Luar biasa, bahkan tidak sampai setengah, bahkan sepertiga. Iya, jauh sekali. Nah, bahkan tidak sampai sepertiga harga sebelumnya. Oke. Kebayang ini maksud saya itu. Harga ketika dikorupsi saja itu bisa tembus di atas 200 ribu. Ya, betul. Terakhir itu. 200 lebih ribu. Itu hari ini harga timah itu tidak sampai 100 ribu. Di mana peran pemerintah? Harusnya ketika itu diambil alih oleh pemerintah, kemudian pemerintah lah yang berkuasa atas itu, dia akan bisa mendongkrak harga ini akan menjadi lebih baik. Tapi ini tidak membuat lebih baik. Nah, nah ini yang buat kita bingung tuh di sini. Yang seharusnya ketika tadi itu ditangkap koruptor itu, harusnya pemerintah itu bisa menstabilkan atau meningkatkan. Itu yang logisnya ya. Logikanya harusnya seperti itu. Itu yang buat kita kebingungannya, kok kenapa harganya malah jauh melambung? Apakah ada sesuatu di dalam kepengurusannya atau kebijakannya sehingga ketika orang asing, orang luar, pengusaha swasta yang mengambil alih bisa lebih mahal? Bagaimana sih sebenarnya sistem ini penjualannya seperti apa? Nah, sebenarnya kan gini, hari ini ditemukan penyelundupan timah melalui Bangka Barat, itu melalui Pulau Pekajang, terus ke Singapura, ke luar negeri. Kalau pemerintah itu memfasilitasi, kenapa masyarakat itu harus kucing-kucingan? Kalau pemerintah itu mengelola dengan baik dan benar, itu harusnya masyarakat itu difasilitasi, pemerintah bisa membeli dengan harga yang layak, yang baik. Kenapa harus jual ke luar negeri? Kenapa harus susah-susah? Nah, karena hari ini itu yang mengelola pasar itu swasta. Nah, pemerintah tidak terlibat. Itu kekayaan alam, kekayaan tambang yang tidak boleh diswastanisasikan, bahkan diprivatisasikan, apalagi diserahkan kepada asing. Itu tidak boleh. Timah ini kan skalanya besar. Nah, seperti itu. Ini ada yang lucu lagi, di mana ya netizen sekarang itu yang saya baca ya. Malah ketika 271 dibelikan Honda Beat itu, wah berapa banyak itu. Dibelikan mobil, apalagi yang sekarang ini ya, jadikan THR itu, kebagian semua tuh itu. Itu luar biasa, maksudnya skala yang terjadi korupsi itu bertahun, tetapi itu ketahuannya baru sekarang. Bisa jadi ini gong pintu untuk menutup sesuatu yang jauh lebih besar lagi. Jauh lebih besar lagi. Kalau alam ya, misalnya bansos. Misalnya kan pernah yang Menko Polhukam itu Mahfud MD dulu mengatakan angka 349T. Itu melampaui itu. Sampai hari ini kasus itu hilang. Dulu sudah lama sekali, di sekitar awal tahun 2000-an. Di tahun 2000-an itu penyelundupan timah dari Bangka Belitung. Atau mau melihat angka ini fantastis. Itu 3 kapal diselundupkan. Kapal besar ini? Kapal besar. Itu 2 kapal ditangkap bersama awak-awaknya, pekerjanya, termasuk kapalnya. 1 kapal lolos. 1 kapal lolos ya. 1 kapal lolos masih untung. 1 bisa nalangin 2 kapal. Bisa memberikan 1 itu artinya menalangi 3 kapal. 3 kapal. 3 kapal kan karena cuma 3 kapal. Sebenarnya Bangka Belitung punya potensi yang luar biasa di timahnya itu. Yang dimana ya kita tahu sendiri lah harga dengan 200.000 segala macam itu bagi kita sih ya kecil ya itu. Tetapi ketika ini menguak kasus ini, malah se-Indonesia itu mereka sangat paham dengan angka 271. Dengan pulau sekecil itu menghasilkan 271. Itu berperan untuk dampak lingkungan tadi ya. Jadi ini ada kemungkinan lebih ya berarti ya. Itu kan baru dampak lingkungan. Belum lagi kerugian yang lain. Belum lagi yang korupsi, belum lagi yang manipulasi terkait dengan hasil kekayaan itu.
belum lagi manipulasi pajaknya misalnya kan. Oke. Nah ini saya pengen bangun logika kita, Ya. pengen bangun logika masyarakat Bangka Belitung. Kita lihat Arab Saudi, Oke. apa hasil tambangnya? Minyak. Minyak. Ya. Kita kenal dia minyak. Mereka bisa membiayai warga Arab Saudi, bahkan orang di luar Arab Saudi itu sekolah di sana gratis. Gratis. Bahkan kedokteran itu bisa menghabiskan biaya beasiswa itu sampai 10 miliar. Digratiskan kepada penduduk di luar Arab Saudi. Oke. Nah, Arab Saudi sudah seperti itu, mereka bisa jual minyaknya kepada masyarakat dengan sangat murah dibandingkan dengan Indonesia. Oke. Nah, dengan satu minyak, kekayaan alamnya, mereka itu begitu sejahtera. Padang tandus, bukan laut, bukan hutan. Kita punya hutan, punya ikan, punya laut itu kan, punya daratan. Kemudian Papua, kita lihat potret. Ya, emas, Papua itu emas, tembaga yang begitu kaya. Apalagi kalau itu dikelola dengan baik dan benar. Oke, menarik nih, karena kita ada menyangkut Islam nih. Bagaimana sebenarnya konsepsi ya yang membuat baik dan benar tadi menurut Ustaz? Ya, pertama dalam Islam itu masyarakat itu bekerja itu karena Allah. Oke. Maka mereka tidak berpikir korupsi. Ya. Mereka takut korupsi itu bukan hanya sekedar takut kepada hukum dunia, tapi mereka takut akan hukum akhirat. Maka mereka akan bekerja dengan baik dan benar. Oke, berarti dalam Islam itu diatur ya? Diatur. Jadi yang baik dan benar itu ada pengaturannya, ada caranya. Ada caranya. Oh, seperti itu. Nah, dalam itu kan dibilang tadi itu di beberapa hal. Sekarang kita singgung kembali ke topiknya. Masalah pengaturan untuk tambang. Nah, dalam Islam itu seperti apa sebenarnya? Tambang itu pertama harus dikelola oleh negara sepenuhnya. Oke, berarti tidak boleh dari perorangan ataupun dari Swasta. pihak luar. Iya. Berarti harus negara nih. Harus negara. Apalagi orang asing itu tidak boleh. Karena ini kan kedaulatan kita. Ya, oke. Nah, dan digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, bagaimana kita bisa memberikan satu pandangan lah agar negara ini bisa mengelola itu dengan benar? Pengolahan kekayaan alam ini kita ditugaskan ini sebenarnya orang yang bekerja itu lebih tahu bagaimana teknis bekerjanya. Iya, pasti. Nah, kita kan hanya mengamati seperti itu. Di lapangan itu mereka pasti jauh lebih tahu bagaimana mengelola itu dengan baik dan benar. Sebenarnya kan sudah ada sistem pengendali internal di PT Timah, bagaimana biar tidak korupsi, bagaimana pengawasan-pengawasan yang lain, ada yang pimpinan-pimpinan, ada berbagai departemen-departemen atau divisi-divisi di PT Timah. Ini bisa mengecilkan potensi korupsi. Tapi kalau salah jalan, semuanya bisa menjadi potensi untuk korupsi berjamaah. Oh iya, karena faktanya ya, 3 tersangka itu punya jabatan semua. Iya. Itu yang saya, waduh, ini wajar nih kalau ini loss, karena kan memang ya gimana, yang paling tingginya itu yang bermain itu yang paling tinggi. Ada yang lebih tinggi dari itu. Ada yang lebih tinggi dari itu. Nah, ini menarik nih. Yang mengeluarkan regulasi siapa? Itu pemerintah daerah, kepala daerah, atau pihak kementerian. Ini kan terkait dengan perizinan ya. Di perizinan ini, mohon maaf ini, itu bisa jadi jual beli saham, tawar menawar pembagian saham misalkan. Oh, kamu dapat berapa, ini dapat berapa. Bisa jadi seperti itu, Allah alam. Nah, tapi ketika orang ini tidak berlandaskan iman, bekerja itu, mereka tidak peduli dengan itu. Sebagaimana kita lihat ada video orang yang bangga menggunakan baju sekitar 40 juta, menggunakan barang yang lain itu sampai 100 juta. Sisi yang lain kita membiarkan saudara-saudara muslim yang lain atau rakyat Indonesia yang lain itu kelaparan. Dan kan ini miris sekali. Betul. Poinnya intinya berarti kan dengan korupsi yang 271 triliun ini seharusnya itu bisa dihindari. Bisa dihindari dengan pengelolaan yang baik dan benar. Dan sebenarnya itu diatur sebenarnya dalam undang-undang tata caranya. Tetapi karena ada yang bermain sehingga ini kan terjadilah seperti ini. Nah, tindakan pencegahannya tadi untuk ke depan itu menurut saya seperti apa sebenarnya? Ya, ini harus kembali kepada aturan Islam.
Aturan Pertama, kekayaan alam itu hanya dikelola oleh negara. Masyarakat itu dibangun persepsi untuk tidak korupsi, untuk beramal solih. Mereka kita merindukan surganya Allah, kita takut dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala, terhadap azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini memang ketika kita ada hal yang kita tidak mampu melakukannya, Ya. bisa kita kontrak kerjakan ke pihak swasta. Oh, itu ada caranya. Ada berarti caranya. diatur juga berarti. Diatur Bukan juga. tidak boleh. Bukan tidak boleh, Oke, diatur. oke, oke. Enggak boleh ya enggak boleh. Yang boleh Ya, diatur boleh. caranya seperti itu. Dalam Islam itu kan kita boleh interaksi dengan orang lain, tapi ada batasannya. Oke. Bukan berarti ketika dibatasi, bukan berarti kita tidak boleh berinteraksi. Dalam Islam wanita hukum asalnya di rumah, tapi dia boleh bekerja. Bekerja dengan pakaian seperti ini, dengan aturan seperti Ya, ini, dengan diatur, batasan ya. seperti ini, diatur. Begitu juga seperti ini. Dalam pengelolaan tambang, ada hal yang kita tidak punya alatnya, kita bisa beli. Oke, Kita tidak ya, bisa ya, beli, kerjasama kita ya. bisa sewa. Ya. Kita tidak bisa melakukannya, kita bisa mempekerjakan orang. Oke, siap. Bukan berarti ketika ada fakta seperti itu, bukan berarti kita tidak mampu semuanya. Ya kan? Oke. Ini kan seolah-olah ketika kita tidak punya alat, oh kita tidak mampu. Ya. Ketika kita harus kontrak ke orang lain, oh kita tidak mampu. Tidak Bukan tidak mampu. mampu. Kita mampu, tapi ada hal yang kita suruh orang lain mengelolanya. Oke. Tapi secara utuh itu milik kita. Mereka itu cuma digaji, dibayar Oke, oke, berapa, oke. sewa alatnya berapa, tenaga Ya, kerja ya. mereka bayar berapa. Bukan mereka menguasainya. Bukan mereka yang menikmati hasil Menikmati, ya. ya. Mereka hanya menikmati hasil kerja yang akan ijaroh, akan bekerja saja. Ya. Seperti itu. Oke, berarti memang harus pengelolaannya itu diatur ya. Ya, Sebenarnya agar kejadian seperti ini nggak terjadi lagi ini. Karena ini ya sangat merugikan sekali. ya, Sangat merugikan sekali. 271 triliun itu sangat berarti. sangat berarti. Apalagi di zaman sekarang ya, Ya. di kondisi kita sekarang. Walau alam ya, dengan uang seperti kalau ada uangnya ya, kalau kita bisa tetap ada uang 271 ini dibagiin seluruh apalagi Bangka Belitung nih. Ya, 180 juta itu, waduh, itu sudah bisa mengatasi kemiskinan. Semoga aja ke depan ya tidak akan terjadi seperti ini lagi sehingga kita bisa lebih makmur ya, ya, lebih sejahtera lah karena Amin, sekarang ini amin. luar biasa. Dengan kondisi sekarang muncullah kasus ini makin membuat suasana panas. panas. Ya, apalagi sekarang Bangka Belitung disorot dulu Ya. dengan Laskar Pelangi ya, sekarang dengan korupsi ya. Ya. Itu sangat luar biasa. Luar biasa. Oke, teman-teman, ini adalah pembahasan sangat menarik. Nah, seperti itulah. Jadi, semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz Mahmud Zarkasi itu bisa menambah pengetahuan kalian, pengetahuan kita juga, pemahaman kita bagaimana kita menyikapi apa yang terjadi di kasus 271 triliun ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.